Apa ya? Benar yang membaca? Loh, di mute soalnya. Jadi saya nggak dengar benar yang ngomong apa. Oke, bentar minum sebentar ya. Oh iya, boleh benar. Kalau minum boleh, kalau makan lama soalnya nanti kalau makan dulu. Tunggu sarapan gitu ya. Ya, Oke, halaman 72 ya. Nih, iya sampai betul. perhatikan kemungkinan yang bisa terjadi. Perhatikan kemungkinan yang bisa terjadi bukan keadaan saat ini. Pemikir besar melatih dirinya untuk memperhatikan kemungkinan yang akan terjadi bukan kondisi saat ini. Berikut adalah 4 contoh yang menggambarkan hal ini. Satu, apakah yang memberi nilai lebih pada bisnis properti? Seorang agen properti sukses yang berspesialisasi dalam bisnis properti properti di pedalaman, menunjukkan hal yang bisa dilakukan jika kita melatih diri melihat sesuatu di tempat yang menyediakan sedikit atau nihil peluang. Biasanya, properti di pedalaman itu kumuh dan tidak menarik. Saya telah sukses karena saya tidak menjual tanah pertanian apa adanya, kata teman saya itu. Saya mengembangkan semua rencana penjualan saya berdasarkan kemungkinan yang bisa diolah di tanah pertanian tersebut. Jika Anda berkata kepada calon pembeli, tanah pertanian ini memiliki sekian hektar tanah di sepanjang tepi sungai, sekian hektar hutan, dan sekian kilometer dari kota, keterangan Anda tak akan sukses membuat calon pembeli tertarik membelinya. Namun ketika Anda menunjukkan rencana konkret dalam mengolah tanah pertanian itu, calon pembeli pasti akan tertarik. Mari saya tunjukkan caranya. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan selembar dokumen. Katanya, tanah pertanian ini baru masuk dalam daftar yang kami punya. Jaraknya 69 kilometer dari pusat kota. Rumah di sana sangat kumuh dan tanah itu tidak dikelola selama 5 tahun. Inilah tindakan yang sudah saya lakukan. Saya berada 2 hari penuh di tanah pertanian itu pekan lalu untuk menyelidikinya. Saya berjalan-jalan di sana beberapa kali. Saya memperhatikan daerah sekitarnya. Saya mempelajari lokasinya terkait dengan pembangunan jalan raya dan jalan yang sudah ada. Saya bertanya pada diri sendiri, kira-kira apa yang bisa dihasilkan dari tanah ini? Ada 3 peluang. Ini yang saya maksud. Ia menunjukkan rencana-rencananya yang lengkap dan diketik rapi. Salah satu sarannya kepada pembeli adalah mengelola tanah itu menjadi istal kuda. Di sana juga disebutkan alasan-alasannya seperti kota yang berkembang, orang yang menyukai ruang terbuka, penghasilan untuk rekreasi, dan jalan-jalan yang mulus. Rencana itu juga menyebutkan tanah pertanian itu mampu menampung banyak kuda sehingga pendapatan dari persewaan kuda akan meningkat. Ide mendirikan istal kuda itu sangat lengkap dan meyakinkan. Rencananya begitu gamblang sehingga saya pun membayangkan belasan orang penunggang kuda di antara pepohonan. Selanjutnya, agen properti ini mengemukakan rencana keduanya untuk membangun perkebunan dan rencana ketiganya untuk membangun kombinasi perkebunan dan peternakan. Jadi, ketika saya berbincang dengan para calon pembeli, saya tidak perlu meyakinkan lagi bahwa tanah ini sangat layak dibeli. Saya sekedar menunjukkan gambaran bahwa tanah pertanian ini bisa diolah untuk meraup laba. Selain menjual lebih banyak kafling tanah dengan cepat, metode saya tadi juga bisa memberi keuntungan lain. Saya dapat menjual sebidang tanah dengan harga yang lebih tinggi daripada pesaing lainnya. Orang biasanya mau membayar lebih mahal untuk luas tanah dan rencana pengelolaan tanah itu. Karena itu, banyak orang ingin menitipkan tanahnya kepada saya untuk dijual, sehingga saya pun meraup komisi penjualan yang besar, tutupnya. Moral kisah ini adalah Anda harus memperhatikan segalanya bukan dari penampilannya saja, melainkan juga kemungkinan yang bisa terjadi. Visualisasi mampu menambahkan nilai pada apapun.
Seorang pemikir besar senantiasa memvisualisasikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan di masa depan. Ia takkan terpaku pada masa kini. 2. Betapa nilai seorang konsumen? Berapa nilai seorang konsumen? Seorang wanita yang menjabat sebagai eksekutif sebuah supermarket sedang mengadakan pertemuan dengan para manajer persediaan. Ia berkata, "Saya mungkin sedikit kolot, tapi saya yakin cara terbaik membuat konsumen datang kembali adalah pelayanan yang ramah." Satu hari saya sedang berjalan di sebuah gerai ketika saya kebetulan mendengar seorang tenaga penjualan berdebat dengan seorang konsumen. Akhirnya konsumen itu pergi dengan gusar. Selanjutnya tenaga penjualan itu berkata kepada temannya, "Saya tak akan membiarkan pembeli barang murah menyita waktu saya dan membuat saya berkeliling gerai demi menemukan keinginannya. Ia sama sekali tidak berharga." Saya melangkah pergi, tapi saya terus memikirkan perkataan tadi. Keliru sekali bila tenaga penjualan kami merasa konsumen adalah pembeli barang murah. Saya putuskan konsep ini harus diubah. Ketika kembali ke kantor, saya memanggil direktur riset dan memintanya menghitung rata-rata pengeluaran konsumen di toko kami setahun silam. Angka yang disebutkannya sangat mengejutkan. Menurut perhitungan direktur riset, seorang konsumen membelanjakan $362 di toko kami. Selanjutnya, saya mengadakan pertemuan yang dihadiri seluruh supervisor dan menjelaskan kejadian itu kepada mereka. Saya lalu menunjukkan beberapa nilai sesungguhnya seorang konsumen. Saya memberitahu mereka bahwa seorang konsumen tidak boleh dinilai berdasarkan angka pembeliannya saat ini, melainkan angka pembeliannya per tahun. Setelah itu, pelayanan konsumen di tempat kami pun meningkat tutupnya. Hal yang disampaikan eksekutif tadi dapat diterapkan pada bisnis apapun. Laba dihasilkan dari bisnis yang dilakukan berulang-ulang. Memang seringkali Anda tidak mampu meraih laba pada beberapa penjualan pertama. Namun, Anda harus memperhitungkan potensi pembelian konsumen per tahun, bukan pembeliannya saat ini. Konsumen yang dihargai akan menjadi konsumen setia, sedangkan konsumen yang diremehkan pasti enggan datang kembali. Seorang mahasiswa bercerita kepada saya bahwa dirinya takkan mau lagi makan di sebuah kafetaria. Ia berkata, "Suatu hari saat santap siang, saya memutuskan bersantap di kafetaria yang baru buka beberapa pekan sebelumnya. Setiap sen sangat bernilai bagi saya, jadi saya memperhatikan benar makanan yang akan saya beli. Setelah melewati masakan daging, saya melihat daging kalkun yang nampaknya lezat. Di sana tertulis harganya 39 sen. Ketika sampai di kasir, si kasir menatap nampan saya dan mengatakan jumlah yang harus saya bayar adalah $1,09. Dengan sopan, saya meminta wanita itu menghitungnya lagi karena hitungan saya adalah 99 sen. Setelah memelototi saya, ia menghitung ulang. Selisih harga terletak pada daging kalkun. Si kasir menagih saya 49 sen, bukan 39 sen. Seperti tertera di label harga. Saya lalu menunjukkan label harga yang tertulis 39 sen. Si kasir marah, ia berkata, "Saya tidak peduli label, seharusnya harga kalkun ini 49 sen. Ini daftar harga hari ini, pasti ada yang salah memasang label harga itu. Anda tetap harus membayar 49 sen. Saya mencoba menjelaskan alasan satu-satunya saya memilih daging kalkun adalah karena harganya 39 sen. Jika harganya 49 sen, saya lebih baik membeli makanan lainnya, papar mahasiswa itu. Wanita itu menjawab, "Anda harus tetap membayar 49 sen. Memang saya bayar karena saya tidak mau berdiri di sana untuk memantik keributan. Namun saya berjanji tidak akan makan di sana lagi. Kini saya membelanjakan sekitar $250 untuk santap siang dan
Saya tak akan membelanjakan 1 sen pun di kafetaria itu lagi. Ada pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini. Si kasir mempermasalahkan selisih 10 sen, tapi tidak menyadari potensi pendapatan sebesar $250. 3 kisah pengantar susu yang tidak mampu melihat potensi. Anda akan terkejut ketika menyadari orang acapkali tidak mampu melihat potensi yang ada. Beberapa tahun lalu, seorang pemuda pengantar susu datang ke rumah kami untuk menawarkan dagangannya. Saya jelaskan kepadanya bahwa saya sudah berlangganan susu di tempat lain dan cukup puas dengan pelayanannya. Saya menganjurkan pemuda itu menawarkan dagangannya ke tetangga saya dan berbicara dengan si pemilik rumah. Ia menjawab, saya sudah ke sana dan berbicara dengan nyonya rumah, tapi mereka hanya membeli seliter susu setiap 2 hari. Jadi tidak ada gunanya buat saya untuk mampir. Saya berkata, mungkin saja. Namun ketika Anda berbincang dengan tetangga kami, tidakkah Anda tahu permintaan susu di rumah itu akan meningkat sebulan lagi? Ada bayi yang akan lahir dan mengonsumsi banyak susu. Pemuda itu tercengang sejenak lalu berkata, bagaimana saya tidak mampu melihat peluang itu? Kini keluarga yang mengonsumsi seliter susu tersebut membeli 7 liter setiap 2 hari dari seorang pengantar susu lain. Keluarga itu memiliki seorang bocah laki-laki yang kini memiliki 2 adik lelaki dan 1 adik perempuan. Saya diberitahu ada 1 lagi bayi yang akan lahir. Bagaimana kita tidak mampu melihat potensi yang ada di sekitar kita? Perhatikan, kemungkinan yang terjadi bukan keadaannya saat ini. Seorang guru yang melihat Jimmy apa adanya, anak yang kurang sopan dan nakal, takkan mampu membantu perkembangan Jimmy. Namun seorang guru yang melihat Jimmy berpotensi di masa depan akan berusaha membantunya. Sebagian besar orang yang berkendara di permukiman kumuh hanya melihat gelandangan yang putus asa. Namun segelintir orang melihat hal lain di pemukiman kumuh ini. Mereka melihat para gelandangan tersebut bisa dibina. Oleh karena itu, mereka sukses menjalankan bisnis pengentasan para gelandangan. 4. Apa yang menentukan seberapa besar nilai Anda? Setelah melewati sesi pelatihan beberapa pekan lalu, seorang pemuda datang menemui saya dan bertanya apakah ia bisa berbincang dengan saya selama beberapa menit. Saya tahu pemuda berusia 26 tahun ini pernah mengalami masa kecil yang serba kekurangan. Terlebih lagi, ia sudah ditimpa berbagai kemalangan di masa remajanya. Saya pun tahu pemuda ini berusaha keras mempersiapkan dirinya untuk masa depan yang lebih baik. Setelah minum kopi, kami dengan cepat menyelesaikan masalah teknis dan diskusi kami membahas bagaimana orang yang tidak kaya harus menatap masa depan. Komentarnya memberikan jawaban jelas yang terus terang. Tabungan saya kurang dari $200 di bank. Sebagai karyawan bank, gaji saya tidaklah besar dan pekerjaan itu tidak berat. Saya sudah 4 tahun punya mobil, tetapi saya dan istri tinggal di apartemen 2 lantai yang penuh sesak, katanya. Namun profesor saya bertekad mewujudkan cita-cita saya, lanjutnya. Pernyataannya itu mengundang tanya, jadi saya memintanya menjelaskan. Begini, lanjutnya. Saya sudah menganalisis dan memperhatikan banyak orang. Orang miskin cenderung memandang dirinya yang sekarang. Itulah yang mereka lihat. Mereka tidak melihat masa depan, mereka hanya melihat masa kini yang menyedihkan. Ada seorang tetangga saya yang selalu mengeluhkan gajinya yang rendah, pipa ledeng yang selalu bocor, orang lain yang meraih keberuntungan, dan berbagai tagihan yang menumpuk. Ia mengingatkan dirinya bahwa ia miskin dan akan selalu miskin. Ia bersikap seolah harus tinggal selamanya di apartemen rusak itu, jelasnya lagi. Pemuda itu sesungguhnya mengungkapkan isi hatinya. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan. Andai saya memandang diri saya apa adanya,
Mobil tua, gaji rendah, apartemen murah, dan makanan sederhana, mau tak mau akan saya akan berkecil hati. Saya tak akan melihat dan menjadi siapapun seumur hidup saya. Saya bertekad memandang diri saya sebagai orang yang sukses beberapa tahun mendatang. Saya melihat diri saya bukan sebagai karyawan bank, melainkan sebagai eksekutif muda. Saya tidak melihat apartemen yang sesak, melainkan rumah besar di pinggiran kota. Ketika saya memandang diri saya seperti itu, saya merasa lebih besar dan berpikir lebih besar lagi. Dan saya mendapat banyak pengalaman pribadi yang terbukti besar. Tutup pemuda itu. Bukankah memberi nilai lebih kepada diri sendiri adalah rencana yang indah? Pemuda ini berada pada jalan yang tepat untuk merengkuh kehidupan yang lebih baik. Ia telah menguasai prinsip dasar kesuksesan. Yang terpenting bukanlah apa yang kita miliki, melainkan seberapa besar perencanaan kita untuk meraih kesuksesan. Nilai yang diberikan dunia kepada kita serupa dengan nilai yang kita sematkan pada diri sendiri. Berikut adalah cara Anda mengembangkan kekuatan untuk melihat kemungkinan yang bisa terjadi, bukan sekedar memandang keadaan saat ini. Bu Nani, kayak kita stop dulu Bu Nani. Nanti kita lanjut untuk besok. Baik. Karena nanti masih cukup panjang. Oke. Thank you Bu Nani yang sudah mau baca. Iya, sama-sama. Oke, mungkin untuk teman-teman ada yang mau sharing dari apa yang tadi dibacain oleh Bu Nani. Menarik loh ya. Ini saya jadi flashback terus dari tadi. Sebentar, saya selama ini udah memperlakukan konsumen saya dengan baik belum ya? Dan saya jadi teringat ceritanya Sari sama Johan ya waktu itu ya, yang didampingin dan hanya beli odol satu. Yang closing pertama. Ya, cuman beli odol satu. Bagaimana kalau ternyata setelah itu hanya gara-gara beli odol satu, wah dia cuma beli odol satu. Terus nggak diperlakukan dengan baik, apa yang terjadi hari ini kira-kira? Ya, pasti akan kehilangan banyak sekali ya. Karena ternyata hari ini beliau ya rutin di madu, ya macam-macam lagi gitu ya. Mm-mm, 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 mm-mm. Ada yang mau sharing lagi teman-teman? Mungkin tadi dapat sesuatu. Ya, buat teman-teman apa yang didapatkan tadi? Ini nanti contoh ya. Jadi judulnya kan perhatikan kemungkinan yang bisa terjadi bukan keadaan saat ini. Ini sebetulnya kalau saya ya yang saya tangkap adalah ini termasuk ketika kita presentasi bisnis ya. Sebetulnya ketika kita presentasi bisnis, kita itu sedang dalam tanda kutip menjual peluang bisnis kepada prospek, kepada calon rekan bisnis gitu ya. Baik menjual bisnis termasuk dalam tanda kutip menjual diri kita loh. Ya, Karena apalagi jadi ini upline itu kan, jadi mentor itu kan kita juga perlu nilai atau value yang bisa dalam tanda kutip dijual ya. Ya tadi ya, saya membayangkan ketika properti tadi. Kalau itu cuman sekedar tanah, ini ada tanah nih. Ya tadi yang dikatakan berapa hektar tadi itu ya. Ini ada tanah. Ya udah maka nggak punya value. Tapi ketika diceritakan sebuah rencana konkret, bahkan di situ sudah diketik rapi ya. Wih, luar biasa ya diketik rapi gitu. Ada perencanaannya gitu kan. eh ini nanti di sini akan dibangun kandang kuda. Kalau ini mestinya bagus, bla 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 bla. Sehingga orang itu jadi bisa melihat potensi bisnisnya. Nah, ini sebetulnya hal yang sama kalau kita tuh sedang presentasi bisnis gitu ya. Misalnya untuk teman-teman yang semalam ikut belajar presentasi gitu ya. Kan kita memperlihatkan kan bahwa
Di bisnis HDI itu sebetulnya bisnis yang mudah loh, simple. Bahkan dengan eh, mestinya ya dengan 3 langkah sederhana itu tuh apapun latar belakang orang, sekalipun pendidikannya tidak tinggi sekalipun, mestinya menjalankan 3 langkah itu sederhana, gitu kan. Nah itu baru awalnya ya. Terus kita kan tunjukkan dengan hanya misalnya yang paling sederhana banget ya, cuman 1 bulan satu aja. Ternyata begitu dijalanin prosesnya, begitu 1 tahun atau 12 bulan, income-nya juga bisa besar loh, ya kan? Kita kasih gambaran gitu. Kalau mau lebih detailnya lagi, kalau nanti yang sudah ngerti, itu kita bisa hitungkan lagi untuk rencana yang lebih besar lagi, ya kan? Misalnya kayak contoh kita mau pakai paket isi starter. Kalau kamu investasi di paket isi starter, kamu mengenalkan ke 6 orang teman kamu yang kemudian mereka mengambilnya juga, kamu tuh sudah langsung balik modal. Begitu nanti mereka kita bantu lagi untuk punya 6 dan seterusnya. Wah, itu nanti bisa ada perhitungannya gitu ya. Ternyata bahkan kalau pakai perhitungan itu gagal 99% aja income-nya masih bisa 1 M sebulan loh. Gitu ya. Tapi itu nanti nggak di sini. Itu butuh butuh tabel dan perhitungan. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi kita bagikan rencananya dan orang itu bisa punya bayangan yang lebih konkret tentang bisnis HDI. Apa sih yang akan kita lakukan di bisnis ini, gitu ya. Terus kita berikan gambaran, misalnya contoh untuk belajarnya aja. Hari ini tuh udah enak, cepet dan gampang. Ya, kalau zaman dulu harus ya kan, Sari kan juga masih ngalami kan, di mana kita tuh harus datang ke kantor untuk ikut pelatihan onsite. Sampai hari ini masih ada ya, karena memang tetap pasti beda antara kita ikut pendidikan online dan pendidikan onsite, itu tetap pasti beda. Karena online itu distraction-nya gede banget gitu ya. Tapi kalau ngomong untuk mempersingkat waktu, maka online ini akan jauh lebih cepat dan lebih efektif. Dulu untuk saya menghabiskan 5 training dasar, itu minimal butuh waktu 5 hari kan. Atau kalau saya betul-betul free waktunya ya butuh waktu 3 hari. Karena pagi malam, pagi malam, pagi malam gitu ya. Tapi hari ini dengan online, Anda bisa nonton YouTube misalnya. Itu kalau mau betul-betul dikebut ya, 1 hari selesai aja bisa loh. Ya kan, satu training katakan 1 jam setengah, kali 5, 7 jam setengah gitu kan. 7 jam setengah bisa tuh selesai 1 hari. Ya, habis ikut training satu, istirahat sebentar, mungkin makan, minum, maju lagi, training lagi. Terus 1 hari bisa selesai loh, cepet banget kan. Prospek kan juga gitu. Kalau zaman dulu masih pakai metode door to door, mungkin 1 hari maksimal 6, 7, 8 gitu ya. Hari ini dengan online kita bisa mengumpulkan orang lebih banyak dari berbagai tempat. Nah, itu contohnya gitu. Jadi kita bisa memberikan gambaran yang lebih konkret tentang potensi di bisnis HDI, dan itu yang akan menjadi menarik gitu ya. Atau mungkin Anda cerita tentang, kalau Anda yang terutama yang sudah berangkat ya, itu enak banget untuk cerita pengalaman Anda ketika Anda bisa memenangkan Explore Trip. Jadi itu membuat rekan bisnis kita yang baru pun bisa jadi tertarik dan kepengen ngejar juga gitu ya. Walaupun tujuan akhir kita itu bukan explore trip, tentu saja. Explore trip itu kan hanya reward ya. Tujuan akhir kita adalah kita punya bisnis yang besar, ya kan? Karena setiap kita yang ada di sini join di bisnis HDI, mengembangkan bisnis itu kan karena kita memang pengen punya bisnis yang besar, pengen punya income yang besar, sehingga kita selain kita juga bisa punya kehidupan yang lebih baik, mungkin kita pun juga bisa jadi saluran berkat untuk banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan. Entah mungkin kita ada yang terbeban dengan anak-anak yang putus sekolah kah, atau ada yang terbeban dengan mungkin orang-orang yang sakit yang tidak mampu berobat, atau mungkin ada yang terbeban dengan orang tua dan segala macam. Nah, itu dari saya ya. Kemudian tadi ya nilai seorang konsumen. Jadi saya pun belajar untuk tadi ya dari ceritanya Sari. Walaupun mungkin hari ini start awal dari cuma beli odol satu, tapi bukan berarti dia cuma odol 39.000. 27,5%-nya aja cuman berapa? 3.000 itu cuman berapa itu? 3.000 rupiah kali ya, 27,5%-nya ya. Namun ketika dilayani dengan baik,
Ya kan tadi saya sudah cerita, lu hari ini kalau mau dihitung setahun, disetahunkan ya, berapa tuh omsetnya? Berapa tuh, Sar? Pernah itu nggak? Pernah sih. Potensi omsetnya ya. Beli madunya yang setengah kilo, sekilo apa seperempat? 1 kilo. Tuh, 1 kilo udah 585 loh, hampir 600.000. Sebulan satu, atau 2 bulan Tuh, satu. Sebulan satu. dan satu. Nah, itu baru madunya aja 1 bulan udah berapa tuh? Kayak 600.000 kali 12, 7.200.000 loh. Yes. Ya ini. Itu baru Jadi madunya. sebenarnya kayak tadi baca ini ya, Koronel. Saya juga belajar banyak hal. Salah satunya ini. Apakah yang memberi nilai lebih pada bisnis kita? Kalau ini kan judulnya tentang properti. Saya punya video menarik nih ya. Bahwa Hmm, terkadang kita nih sama-sama punya barang. Tapi kalau kita tidak tahu makna atau experience-nya atau pengalaman, itu tuh nggak akan bisa kejual juga. Nah, sebentar hmm, tak siapin videonya dulu ya. hmm, 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 hmm. Nah, mungkin sambil Sari nunggu Sari ya, saya sambil cerita juga. Begitu juga ketika kita punya downline baru yang mau aktif loh. Nah, seringkali saya juga dulu punya jebakan di mana mungkin ngelihatnya downline baru ini belum bisa langsung yang dul 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 gitu ya, bahasa Indonesianya apa kuwi dul 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 dul. Langsung Belum melompat bisa langsung tinggi gitu booming ya. gitu ya. Ya. Mungkin closingnya masih kecil-kecil, dikit-dikit gitu ya. Tapi eh, lihatnya bukan saat itu. Lihatnya adalah potensi ke Potensi. depannya loh. Kalau dia nanti jaringannya berkembang, ya kan? Contoh aja yang mungkin saya nggak pernah nyangka adalah dari jaringan saya yang pertama yang hari ini berkembang besar. Loh, itu omsetnya miliaran loh hari ini. Ya kan? Oke. Oke. Fantastic. It's fun, it's unique, it's beautiful. So this is a unique product. That's correct. Here's one of your competitors. Here's another one of your competitors. Now to me, that just looks exactly the same. So to me, they don't look the same. They're identical. It's hand packed. That won't make any difference to the consumer. I think the bow on the top adds to the value of it. So it's the bowl. This is one of your products, isn't it? Yes, it is. Can you describe what's on the table in front of you? I think it's fantastic. It's fun, it's unique, it's beautiful. So this is a unique product. That's correct. Here's one of your competitors. Here's another one of your competitors. Now to me, that just looks exactly the same. So to me, they don't look the same. They're identical. It's hand packed. That won't make any difference to the consumer. I think the bow on the top adds to the value of it. So it's the bowl. Oke, Iya. saya Belajar bantu apa terjemahkan nih? ya untuk teman-teman yang mungkin nggak ngerti bahasa Inggris. Tadi kan ditanya perempuan itu yang punya produk tadi ya. Saya nggak tahu produknya persisnya apa sih, permen atau apa ya. Ya kayaknya ya snack lah kayak gitu ya. Snack ya. Kan ditanyain, ini produkmu ya? Ya, ini produkku. Dia kan cerita, oh ini produkku ini unik, produkku ini spesial gitu kan. Terus tadi yang cowok itu kan keluarin 2 produk lainnya. Ini sama nih, mirip-mirip gitu ya. Terus spesialmu, unikmu tuh ada di mana sih? Eh, itu colorful tadi kan dia bilang, berwarna-warni. Sama, yang ini juga warna-warni. Itu tadi di packing dengan baik. Sama, yang ini juga di packing dengan baik. Eh, punya aku ada pitanya. Tadi dia bilang, di atasnya ada pitanya. Oh, jadi uniknya cuma karena di tempatmu ada pitanya. Ya. Nah, yang sering kali dilupakan orang itu adalah, tadi kalau tadi bilang experience-nya gitu ya. Contoh pertanyaan sederhana. Orang itu beli madu atau beli manfaatnya madu? Kalau di HDI ya. Orang itu beli clover honey atau orang beli manfaatnya clover honey sih sebetulnya?
Beli manfaatnya Clover Honey. Betul. Kalau orang beli Clover Honey, maka dia habis beli dari Anda, dia pajang di lemari untuk dilihat-lihat saja. Nah, jadi kalau Anda sudah paham bahwa orang itu beli manfaatnya Clover Honey, maka tugas kita adalah bisa menceritakan, make a story, bawa cerita tentang apa sih yang bisa benefit yang kamu bisa dapatkan ketika kamu tuh mengkonsumsi Clover Honey gitu ya. Mungkin kita bisa cerita tentang kesehatan gitu ya. Kalau kita sehat tuh kita bisa ngapain sih? Bisa main sama anak, bisa jalan-jalan sama keluarga, bisa kumpul sama keluarga besar, misalnya kayak gitu gitu ya. Bisa jalan-jalan, bisa makan enak, gitu kan. Terus apalagi sih benefit yang lainnya gitu ya. Oh, mungkin bisa terbantu dari kesehatan. Contoh misalnya, kalau kita punya problem dengan yang BAB aja deh. Wih, itu nggak bisa BAB seminggu tuh bisa masuk rumah sakit tuh. Nah, jadi dengan kita konsumsi Clover Honey rutin, BAB juga rutin, oh itu enak banget loh. Itu salah satu kenikmatan hidup loh yang bisa disyukuri. Bisa BAB tiap hari aja tuh sebuah kenikmatan loh, serius. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh ke rumah sakit, Anda tanya deh sama orang yang punya problem konstipasi gitu ya. Ketika mereka udah seminggu nggak bisa BAB itu rasanya kayak apa? Oke, mungkin teman-teman yang lain mau komentar, boleh lo ya. Lisa mau komentar, boleh lo, Lis. Kalau chat doang tak cas nanti. COD, COD, COD. Kamu masih teringat Komentar apa semalam ya, ya? COD. Ya komentar. Nah aku sih ya ini lah ya. Kembali lagi ke pelayanan ya. Aku pernah punya pengalaman itu punya konsumen yang mungkin fikri itu apa ya? Eh, apa Jadi ya? masalah eh, ongkir, ya kan? Hmm. Terus kemarin pun juga saya baru aja ini eh, ada konsumen baru, ya. Tanya, Cik, kalau aku ongkirnya terlalu gede, aku nggak mau. Oh, tenang aja. Ya, budgetnya itu ngasih budget. Nah, jadi aku kan juga nggak tahu ya antara jarak ini sama itu kan aku nggak tahu. Cik, kalau aku 10.000 aku mau bayar. Oh, tenang aja, nggak apa-apa. Misalkan lebih pun, nanti saya yang nanggung aja nggak apa-apa. Nah, aku cuma dalam hati, misalkan kita terpaut sajing 3.000. Toh ya, aku nggak bakal istilahnya apa ya, kekurangan banget gitu loh. Yang penting itu konsumen saya itu rutin. Dan yang saya utamakan apa? Biar dia tuh sehat. Udah, 3.000 Mm-mm. kalau dia sehat itu kenal nama saya. Gitu loh. Jadi kayak kemarin itu juga saya dapat member baru kemarin itu kan, itu pun juga dapatnya muter. Dia nyari-nyari itu, terus akhirnya referensinya dia itu ngasih ini loh, cari IG-nya Eudialisa. Wow, aku kaget nah. Hah? Wah, Nyari madu mutar-muter mutar-muter kasih IG-ku. Nah, terus akhirnya, loh, ini kan Cik Lisa. Nah, memang jalannya Tuhan kan juga beda. Jadi memang ya. kembali lagi kita tuh ke pelayanan gitu. Bukan hanya kita tuh pikir karena apa. Aku pun juga mengalami seperti Sari Odol. Aku pernah dulu itu permen satu pun juga aku pernah. Aku mikir, nah, kalau misalkan orang itu cuma beli permen, terus raut wajahku asem tenan nih. Aku sudah adoh-adoh jauh-jauh. Payune permen tok asem tenan. Nah, ini kan sudah beda juga kan rata, ya kan? Terus tapi aku mikir, oh enggak apa-apa, satu apa dua, kok satu aja dulu lah Lis, mungkin ya kasihan sama aku ya, mungkin ya kan. Oh enggak apa-apa, nanti next Lis, nanti kalau misalnya aku butuh madu, pasti aku hubungin kamu kok. Enggak lama itu, 3 minggu dia nyari, Lis, kamu punya stok madu? Oh ada kok, butuh berapa? Satu atau dua? Apa dua sekalian kok? Nah, setengah merayu kan, kayak kalau aku menjual properti kan setengah merayu ya kan. Nah, terus akhirnya eh, satu tapi aku tambah ini aja propolis. Puji Tuhan. Padahal dulu tuh permen. Andai kan tapi kalau misalkan ya ampun kok ngewangi aku kok cuma satu permen kok misalkan gitu ya. Itu kan berarti kan aku tidak tulus gitu loh. Jadi sudah beda untuk apa ya? Menerimanya tuh aku sudah beda. Jadi bukan hanya karena permennya satu, tapi kita harus bersyukur bahwa aku juga ingat kata Ko Johan.
Dulu, dulu Sarahku pernah tahu yang apa ngejar diamond 8 manajer itu kan. Cepet-cepet Lis. Saya dapat odol satu tok, dan ini Polen satu tok. Itu pasti pakai tok saya, pasti. Lis, itu juga poin. Itu juga ada harganya. Kamu harus bersyukur. Kalau kamu tidak ada odol, tidak ada Honeybee Pollen, poinmu juga tidak bakal utuh. Oh iya ya, lupa. Nah, karena stres ya kan, ngejar diamond 8 manajer, ya kan. Terus ya semenjak itu ya kita harus mau yang namanya bersyukur. Itu aja. Sekecil apapun itu tetap kita hargai. Yang penting kalau kita memberi pelayanan yang bagus, pasti muter-muter nyarinya ya. Ya udah itu. Itu aja. Oke, Thank you. thank you. Teman-teman saya bantu terjemahkan ya. Jadi teman-teman itu jangan takut juga. Kalau Anda tanya, pasti masing-masing kita, Anda yang sudah jalan ya, Anda tanya Sari, terus Ciki mungkin, Bu Naning mungkin, Lisa gitu ya, atau yang lainnya, Yung Yung juga pasti ada. Saya yakin pasti kita semua tuh punya pengalaman menghadapi konsumen yang sulit gitu ya. Tadi yang diceritain Lisa itu kan konsumen yang sulit gitu ya. Yang Tapi beragam. teman-teman nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena nggak semuanya kayak gitu kok. Yes, betul. Itu Kuncinya kan kan di sini. contohnya Lisa untuk bagaimana menghadapi satu dua gitu ya. Kadang-kadang cuma gara-gara ongkir 10.000 aja ngapain sih berantem gitu ya. Kayak tadi kan masalah ayam kalkun tadi tuh loh. 10 sen. Eh ya masalahnya cuma 10 sen gitu kan. Ya mungkin ya diterjemahin duit sekarang anggap aja 2.000 rupiah atau 5.000 rupiah gitu. Yang ya harusnya sih nggak sesuatu yang gede banget yang perlu kita ributkan gitu. Cuma gara-gara uang segitu aja marah. Nah, akhirnya konsumennya jadi kapok. Iya, otomatis kabur. Jadi yang kalau meringkas ini ya Corona itu bahwa yang pertama pasti jual experience-nya dalam arti memberi Mm-mm. nilai lebih pada setiap produk gitu ya. Mm-mm. Dan kita nih bingungnya sama-sama ini kok dia bisa closing kok aku enggak gitu ya. Apa yang membedakan? Nah itu jual di experience-nya. Nanti aku ada video lebih menarik lagi ya. Terus Mm-mm. yang kedua, ingat berapa nilai konsumen. Jadi Mm-mm. jangan sampai hal small thing kayak tadi perkara ongkir 1.000 2.000 gitu ya kasarannya, Mm-mm. tapi itu akhirnya membuat dia itu marah dan nggak mau gitu. Kan Mm-mm. ada nih yang sampai saya dulu punya partner yang sampai ayal-ayalan apa ya? Ya itu ya, marah Berdebat. gara-gara berdebat gara-gara tas 2.500. Dia nggak mau bayarin 2.500-nya, konsumennya Mm-mm. juga nggak mau ditagih 2.500-nya. Mm. Gara-gara 2.500 orangnya cancel, nggak jadi 2.500 beli. nggak jadi beli gitu kan. Nah itu sebuah pengalaman ya buat buat saya juga ngajarin ke teman-teman. Sometimes ya sudah kalau memang harus kehilangan 2.500 ya no problem gitu loh, tapi kan ini Yes. potensinya gila apa itu kalau orangnya udah repeat order. Waktu itu rajinnya sih memang belinya madu sama honeybee pollen. Itu kalau rutin tiap bulan itu kan omset berapa? 2.500-nya udah bakal ke cover di sana. Jadi Mm-mm. tidak hanya fokus ke saya dapat berapa, tapi fokuslah kira-kira itu orang itu dapat manfaat apa dari kita, dan kalau mereka itu bisa jadi konsumen loyal, wow, ya Ya. itu pendapatannya per tahun akan jauh lebih besar kayak gitu ya. Neti juga punya pengalaman sama ya, Kantong kantong belanja dan belanja dan ongkir. ongkir. Ya. Kalau saya pribadi kadang ngelihat ya sudahlah masih Ya, masuk gitu ya, kan nggak seberapa lah, nggak sampai 10.000 juga kan untuk nalangin ataupun kita ke ya, cover itu dulu. Toh ya, kan kita dapat pendapatannya jauh lebih gede dari situ ya. gitu. Ya, nah mungkin buat teman-teman yang baru pesan saya adalah konsultasilah ke upline leader Anda, gitu ya. Yes. Coba ceritakan kisahnya tuh seperti apa, kondisinya kayak apa, sehingga upline leader Anda itu nanti bisa membantu memberikan solusi, gitu, Ya. supaya Anda bisa belajar. Nah, terus yang perlu kita lihat lagi adalah dari contoh kisah pengantar ini ya. Nah, sebelum kisah pengantar susu ini, iya kisah pengantar susu. Mungkin hari ini kita ngelihatnya orang itu cuman paling belinya madu 1 kilo kayak gitu aja, terus menyepelekan.
Ya ini beli 1 kilo 6 bulan sekali pula kan gitu ya. Nah, kadang mungkin ngerasanya udah belinya 6 bulan sekali, cuma 1 kilo kadang gitu ya. Tapi tahukah Anda kalau misalnya kita kan tidak pernah ngerti potensi di belakangnya. Dia mungkin punya saudara. Kalau pengantar susu ini kok tiba-tiba anaknya nambah. Berarti Ya, kan kebetulan susunya nambah nih. Itu. Kita nggak pernah tahu mungkin nanti di ya. rumahnya dia ada keluarganya yang bersama, ada papa mamanya mungkin ikut. Makanya dia butuh kebutuhan nutrisinya lebih. Nah itu loh. Ya. Nah, Contoh menyepelekan itu yang kayak apa sih? Mungkin bisa jadi bentuknya kayak gini. Misalnya ya ini kita tahu ada WA masuk. Halah, si A ini, walah, wongnya angel loh, orangnya sulit. Nah, nanti belinya aja lah. satu gitu ya. Ya, Beli nanti aja satu lah. kamar. Akhirnya WA-nya berhari-hari nggak dijawab. Ya, betul. Atau mungkin bentuk menyepelekan yang lain apa? Orderannya tuh loh sampai berhari-hari nggak ditindaklanjuti. Nggak dikirim-kirim barangnya. Ya, Nah, itu juga bentuk menyepelekan. betul. Ya, terus Jadi golden rule-nya tuh sebetulnya mudah kok teman-teman. Sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain, perlakukanlah seperti itu. Sebagaimana kita juga tidak ingin diperlakukan seperti apa oleh orang lain, juga jangan lakukan itu kepada orang lain. iya. Cik Oke. Kim kayaknya kepengen cerita deh. Dia udah langsung on cam tuh. Cik Kim mau cerita apa, Cik? Iya. Ya, maksudnya kalau kita uh, presentasi maupun dibeli apa atau enggak tuh ya mengucap syukur selalu ya Oh, Pak luar Jen. biasa. Oke. Ya. Thank you. Dan ini nih, saya juga ada video tadi yang saya sampaikan ya. Ini kalau untuk ngelakuin yang terbaik, pelayanan, saya tahu teman-teman itu sudah punya ini ya, apa namanya, punya hati dalam arti untuk melayani gitu ya. Tapi yang menjadi sebuah PR itu kan bagaimana memberi nilai positif gitu, ya, memberi nilai experience pada setiap produk. Gitu. Nah, ini ada sebuah contoh lagi. Kenapa kok kalau kita ini menjual dengan experience, menjual dengan manfaat, menjual dengan cerita, itu tuh bisa benefitnya, closingnya tuh akan jauh lebih tinggi daripada hanya cerita, oh ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, ini sebuah contoh sih. Bentar, saya bantu share screen dulu ya. Ini. Bentar. Sekarang sih pohon tomat ini udah langka banget. Kalau kamu punya duit sekalipun, belum tentu kamu bisa beli ini. Tapi kebetulan gue lagi ada stok nih. Cuma 1 kilo doang, gue import langsung dari Australia. Kalau nggak beli sekarang sih, gue nggak tahu ya lu bakal ada kesempatan makan ini nggak di hidup lo. Sebenarnya ini teknik yang dipakai sama brand-brand besar di luar sana. Kayak Rolex, Louis Vuitton, Dior, Chanel. Mereka jual cerita dan eksklusivitasnya. Sekarang udah tau kan gimana cara jualnya? Next, mau aku coba jualan apa lagi nih? Langsung jadi komen. Coba deh, jualan tomat ini seharga 800.000 ke gue. Ini tomat yang dimakan sama presiden dan artis-artis papan atas. Harga cuma 800.000. Belilah. Menarik, tapi tuh nggak buat tomat ini worth harga 800.000. Sekarang coba, lo yang jualan tomat ini. Tomat ini rasanya dijamin manis. Banyak kok tomat yang dijual di luar sana. Manis, tapi harganya jual segitu. Jadi, gimana cara jualnya? Jual ceritanya. Tomat ini awalnya berasal dari tahun 1900 di Australia. Dulu sih cuma orang-orang yang punya status sosial tinggi yang boleh makan tomat ini. Menurut gua harus masuk sampai ke pedalaman cuman buat metik tomat ini. Rasanya udah pasti manis dan juicy. Sekarang sih pohon tomat ini udah langka banget. Kalau kamu punya duit sekalipun, belum tentu kamu bisa beli ini. Tapi kebetulan gue lagi ada stok nih. Cuma 1 kilo doang, gue import langsung dari Australia. Kalau nggak beli sekarang sih, gue nggak tahu ya lu bakal ada kesempatan makan ini nggak di hidup lo. Sebenarnya ini teknik yang dipakai sama brand-brand besar di luar sana. Kayak Rolex, Louis Vuitton, Dior, Chanel. Mereka jual cerita dan eksklusivitasnya. Sekarang udah tau kan gimana cara jualnya? Next, mau aku coba jualan apa lagi nih? Langsung Oke, gitu ya. Jadi butuh cerita yang untuk menggambarkan betapa berharganya produk Anda, gitu ya. Yes. Jadi ini Clover Honey. Ini spesial banget kan dari New Zealand. Dan kalau Anda mau cari ini di Indonesia nggak nemu.
Ya karena memang bukan produksi di Indonesia gitu ya. Jadi jual ceritanya gitu ya. Maksudnya dalam artian apa sih yang membedakan? Kadang tuh kan, loh aku sudah cerita kok ini kayak gini, tapi kok orangnya tidak tergerak. Mungkin Mm-mm. kita harus belajar storytellingnya lebih. Ya, jadi jangan gini ya. Sar, aku ada madu, Sar. Beli, Sar. Iya. Terus sambil cerita, madumu apa? Maduku, Clover Honey. Bagus untuk pencernaan, pernafasan. Terus kalau misalnya sembelit, terus nanti kalau buat masker, nanti buat ini. Niatnya menceritakan manfaatnya. Tapi kita nggak bisa jual ceritanya. Koronal, kamu tahu nggak? Aku tuh kan sering sembelit nih kok. Nah, aku kebetulan tuh ketemu ini Clover Honey. Nah, ini tuh, ya itu sebuah cerita. Kamu pernah nyobain nggak Coronal? Nih, Ya, coba. Nih, Clover Honey-nya nih. ya, Kamu kan juga punya keluhan ini toh. Nah, ini nih bagus banget. ya. Kita menjualkan Nah, kita di sana. nah itu detailnya nanti teman-teman ikut di training IPS. Ya, Iya. ya. Ilmu pengetahuan sosial. Oh, salah. Interesting presentation skill gitu ya. Ya, Nah, itu perlu jadi dilatih ya teman-teman. teknik berceritanya, intonasinya, gerakan tangannya, body language-nya tuh semua harus bermain. Jadi Hmm, nggak bisa pakai nada datar seperti yang tadi Sari kasih contoh. betul. Niatnya udah cerita itu. Kalau tanyain, kamu sudah presentasi? Sudah. Gitu. Aku udah jelasin kok manfaat-manfaatnya. Gitu ya. Ya, Saya sering dapat ya. apa seperti Nah, itu. teman-teman, that's why itu kenapa kita tuh nggak bisa closing banyak atau besar hanya lewat chatting. Karena Tuh. kalau chatting itu tidak tersampaikan intonasinya, gitu loh. Intonasinya Sari tadi tidak akan nyampe kalau itu tuh di chatting. Masih agak mendingan voice note karena intonasi masih tersampaikan, gitu ya. Tuh. Tapi body language-nya nggak kelihatan, gitu Yes. ya. Jadi itu detailnya next karena cara kita berkomunikasi itu medianya apa juga sangat berpengaruh, gitu ya. Oke, kayaknya kita udah bablas banyak. Ya, Ada semoga mungkin mau teman-teman sharing? dapat something ya. Ada mau sharing satu lagi deh, boleh? Oke, ya, ini sebuah kesempatan langka, hanya tinggal satu orang lagi yang boleh sharing gitu ya. Ya. Ini kesempatan aja. Siapa tahu ini jadi wadah buat kita nih belajar storytelling loh ya, kayak tadi ya. Toh. Ada yang mau coba satu kali lagi bisa coba ya. Mau sharing dapat apa ataupun mungkin punya pengalaman? Kalau nggak ada, Anda akan melewatkan waktu 24 jam lagi untuk ketemu lagi kita. Ya, wis, yuk kita tutup doa yuk. Oke. Siapa yang mau bantu untuk tutup doa hari ini? Untuk acara baca bukunya, tapi buka untuk harinya. Ya, ayo. Ya, Cikim, silahkan. Ya, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami kembali di komunitas baca buku ini Tuhan. Biarlah kami selalu ingat akan apa yang telah kami pelajari Tuhan untuk dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Pembelajaran-pembelajaran ini Tuhan untuk bermanfaat bagi kami maupun rekan kerja kami, dan Engkau selalu memberikan para mentor kami untuk sabar menghadapi kami Tuhan, untuk menjalani ini Tuhan, supaya kami dapat sukses bersama dengan hadiah Tuhan yang menjadikan kami semangat untuk hari lepas hari Tuhan. Engkau selalu menangani kami, memberikan kami sukacita, damai sejahtera, kekuatan kesehatan yang dari Engkau Tuhan. Kuserahkan pada hari ini Tuhan, akibat aktivitas kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk kita foto. Nah, satu, dua, cekrik. Iya. Teman-teman, untuk Sweet Power, ya, segera diorder. Karena mungkin ya di Jawa Tengah hari ini kayaknya saya cek sudah nggak ada stok.
Saya pun tadi barusan ini saya cek, saya sudah dikirimnya dari Menteng gitu ya. Jadi ini hanya menghabiskan stok aja. Kalau sudah pada habis ya berarti promosi powernya nggak nyampe akhir bulan. Menurut saya kemungkinan besar nggak akan nyampe di akhir bulan. Ya, jadi segera diorder. Apa namanya? Udah sangat terbatas banget. Oke, untuk yang di Semarang kita siap sudah tanggal 17 ya. 19 dan 20 kita ada acara ya. 2 hari lagi ya, itu spesial buat teman-teman yang PNC ya, manajer ke atas. Nanti kita bisa ketemu dulu sebelumnya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, itu aja. Ini ada apa sih, Kemis ya? Mm-mm. Sampai besok. Sukses buat hari ini. God bless you all. Thank you.